mendapatkan kebahagiaan. Telah terjadi seruan aksi geruduk Istana Oligarki pada Kamis 21 Oktober 2021. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati 7 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Amanah 2 periode yang diberikan rakyat tentunya menjadi harapan besar supaya Indonesia lebih makmur sentosa. Namun, sangat disayangkan ternyata banyak perkataan yang tidak sesuai dengan realita, mulai dari pelemahan KPK, impor, dan kebijakan lainnya yang membuat rakyat menderita. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan bersama-sama bergerak untuk menyuarakan aspirasinya dengan mengajukan solusi tuntutan rakyat yang harus dipenuhi pada aksi geruduk Istana Oligarki. Dengan 7 tahun itu dari kita SMA sampai sekarang, tapi kita melihat bukannya Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, tapi justru Indonesia malah mengalami kemunduran gitu. Jadi sangat disayangkan, apalagi janji Pak Jokowi itu kan manis-manis betul ya, dengan nawacitanya, dengan janji-janjinya yang lain, tapi tidak ada yang terlaksana pada akhirnya. Rangkaian demo pada hari ini dimulai pada pagi hari dengan berbagai kegiatan seperti long march, orasi, pembacaan puisi, hingga bernyanyi bersama. Namun sebelumnya mereka ditahan di pintu Monas oleh pihak kepolisian. Lalu pada pukul 2 siang tadi, mereka diperbolehkan untuk maju ke titik yang mereka inginkan di depan barikade polisi. Pelaksanaan demonstrasi ditargetkan pihak mahasiswa dapat bertemu dengan salah satu pihak pemerintah sebagai bentuk audiensi. Diperkirakan demonstrasi dihadiri sekitar 400 mahasiswa. 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak permasalahan yang diperbincangkan, banyak janji-janji kampanye yang harus dipenuhi, serta terlihat dari berbagai sudut pandang dan latar belakang ternyata banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Hal ini membuat mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Keresahan dalam hati ya, melihat kondisi Indonesia hari ini banyak sekali problematika yang tidak mampu dituntaskan oleh Presiden Joko Widodo, juga Kabinet Indonesia yang katanya maju, ternyata Kabinet Indonesia mundur. Sore hari, perwakilan Kepala Staf Kepresidenan menemui pihak mahasiswa untuk mengajak dialog di tenda belakang barikade polisi. Akan tetapi, mahasiswa menginginkan pihak dari Kepala Staf Kepresidenan untuk menemui mereka. Kemudian permintaan itu diwujudkan dengan Pak Muldoko yang menemui dan menandatangani kajian Jokowi Last Season. Muldoko bersedia menandatangani kajian kita, kawan-kawan. Saya kepada kalian mahasiswa, saya akan senang ya, karena kalau di sini kita diskusi masih ada banyak keterbatasan. Kalian saya berikan kesempatan untuk datang ke kantor KSP. Perwakilan, jumlahnya berapa silakan. Dari berbagai perguruan tinggi siapapun silakan. 12 tuntutan yang digaungkan oleh mahasiswa antara lain: 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif masih rendah. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam negeri tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. 4. Mewujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh institusi Polri. 5. Wujudkan supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu. 6. Berhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK, batalkan TWK, hadirkan Perpu atas UU KPK nomor 19 tahun 2019, serta mengembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. 8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru Indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur menunjang pendidikan di Indonesia. 9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional Pendidikan. 10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. 11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan. 12. Penegasan undang-undang pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. Maka dengan ini pihak mahasiswa berharap segala tuntutannya didengar dan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saya, Silviana, dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan.